وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, di dalam salat yang baru saja kita laksanakan, Imam jazahullahu khaira memperdengarkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu tepatnya pada surat Al-Hujurat. Ayat demi ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ini sesungguhnya mengandung pembelajaran yang sangat bermakna dalam kehidupan seorang mukmin di dalam agamanya, di mana di penggalan awal dari surat Al-Hujurat ini mengandung prinsip keimanan yang harus ada di dalam diri seorang mukmin di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang pertama dari surat Al-Hujurat ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghimbau orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau di dalam beberapa ayat dengan himbauan seperti ini, pada beberapa ayat yang terdapat di berbagai surat Al-Quranul Karim, banyak sekali kita menemukan di mana Allah Tabaraka wa ta'ala mengawali ayat itu dengan menghimbau. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana kita ketahui bersama, di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fatihah, di surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di salah satu surat ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Banyak lagi ayat-ayat yang seperti ini, ikhwatal iman, di mana para ulama ahli tafsir menyebutkan, jika seandainya di dalam satu ayat Allah
Allah tabaraka wa ta'ala menghimbau, dengan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ar'i biha sam'ak. Ketika dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, apabila Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya menghimbau, dengan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata para ulama ahli tafsir, ar'i biha sam'ak, siapkan telingamu, fokus dengan apa yang akan disebut dan diurai oleh Allah azza wa jalla setelah Allah memanggil ini, sebagai di mana Allah tabaraka wa ta'ala meminta kita untuk fokus dan perhatian. Begitulah gambarannya ikhwatal iman. Kenapa kita harus fokus? Kenapa kita harus perhatikan? Kenapa kita harus menyiapkan telinga kita? Imma, kata para ulama ahli tafsir, imma di mana Allah azza wa jalla akan menjelaskan kepada kita amrun azim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan kepada kita setelah Allah himbau kita, setelah Allah minta kita untuk menyiapkan telinga kita, setelah Allah menyuruh kita untuk menyimak baik-baik, karena ada satu permasalahan penting yang akan diurai oleh Allah setelah itu. Atau mungkin ada satu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala akan perintahkan. Atau mungkin ada satu hukum yang terlarang yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin ingatkan. Yang kesemuanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin di dalam hidupnya. Kita ambil contoh. Lihat ayat yang sangat masyhur yang sering kita mendengarkannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mewajibkan dan menjelaskan salah satu dari tiang agama, baru saja berlalu bagi kita tentang kewajiban puasa Ramadan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah suruh kita untuk menyiapkan telinga kita. Allah suruh kita agar kita fokus menyimak. Kenapa? Karena setelah itu ada satu hukum penting yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, yang bila kita abaikan, ini adalah petaka dalam kehidupan seorang mukmin. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Atau ada sesuatu yang permasalahan yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan yang sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin. Atau ada suatu hukum yang dilarang dan diharamkan oleh Allah azza wa jalla, sebagaimana ayat setelahnya. Sebagai contoh, pada ayat setelahnya, yaitu ayat yang kedua dari surat Al-Hujurat ini, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali sama prinsipnya ikhwatal iman, dan inilah yang dijelaskan di dalam kaidah memahami Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu, siapkan telinga kita, fokuskan perhatian kita, di mana Allah tabaraka wa ta'ala akan menjelaskan satu urusan, satu hukum yang terlarang, yang harus dijauhi oleh seorang mukmin dalam hidupnya. Apa dia? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah kalian meninggikan dan mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi SAW. Dan ini kembali suatu permasalahan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang di dalam kehidupan seorang mukmin, yang konsekuensinya bila seorang mukmin lengah, bila seorang mukmin tidak perhatian. Lihat ikhwatal iman, ketika seorang mukmin tidak mengindahkan himbauan Allah untuk tidak mengangkat suaranya di hadapan Nabi, untuk dia melembutkan suaranya di hadapan Nabi dan tidak mengeraskan suaranya di hadapan Nabi, ini bukan masalah ringan. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala di ujung ayat yang kedua ini?
yang ketika seseorang tidak memperhatikannya, dan ini menggambarkan tentang pentingnya masalah ini, tentang pentingnya adab ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah di ujung ayat yang kedua? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ketika seseorang tidak mengindahkan ini, di mana dia mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini konsekuensinya kata Allah, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, di mana akan sia-sia apapun kebaikan dan amal yang engkau lakukan. Wa antum la tash'urun. Lihat ikhwatal iman, begitu pentingnya masalah ini. Ketika seseorang tidak mengindahkan itu, dengan suara lantangnya dia berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengeraskan suaranya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun ketaatan dan amal saleh yang dilakukan oleh dia sepanjang hidupnya, ketika dia tidak mengindahkan ini, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Antahbatu a'malukum, sia-sia amalmu. Makanya ikhwatal iman, inilah yang diceritakan oleh para ulama terkait dengan apa yang terjadi pada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat seorang sahabatnya radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. Dan begitulah kedekatan dan perhatian serta cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, di mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat salah satu dari sahabatnya, yatafaqqad, Nabi merasa kehilangan. Nabi akan mencari tahu. Jangankan sahabatnya, ikhwatal iman, di dalam sebuah riwayat yang sahih, dan riwayat ini dinukilkan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ahkamul Janaiznya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi melihat, setelah beliau pulang dari safarnya, Nabi tidak melihat seorang wanita yang biasa membersihkan dan menyapu masjid Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dan inilah sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perhatian, bukan orang yang tidak mau tahu, bukan orang yang tidak peduli, kepedulian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menanyakan kepada para sahabatnya, sebelum Nabi bepergian, Nabi sempat melihat seorang wanita yang biasa membersihkan masjid, tapi setelah Nabi kembali, Nabi tidak melihatnya, dan Nabi bertanya. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan berita dan kabar bahwasanya si fulanah ini, wanita ini telah meninggal dunia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dullani ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Yang ingin kita garis bawahi di sini, ikhwatal iman, kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang sahabat tidak lagi dilihat oleh Nabi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana biasa gambaran tentang kepedulian beliau dan perhatian beliau kepada para sahabatnya, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan pada ayat sebelum surat Al-Hujurat ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah pada ayat sebelum surat Al-Hujurat ini, yaitu pada ayat sebelumnya, Allah gambarkan bagaimana para sahabat ini, bagaimana mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Disebutkan oleh Allah pada surat sebelumnya bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah, adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu,
dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat. Bagaimana mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi di antara mereka saling menyayangi. Dan itulah yang ditunjukkan dan ditanamkan serta diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Al-ukhuwah, persaudaraan, rasa empati kepada saudara-saudaranya. Ketika tidak lagi terlihat, maka mereka akan saling bertanya, ada apa? Kenapa? Nah, inilah ikhwatul iman. Kembali kita ke pokok bahasan kita. Ada seorang sahabat tidak terlihat oleh Nabi SAW. Seperti biasanya Nabi SAW bertanya, kemana gerangan si fulan? Tidak terdengar apakah dia sakit, apakah dia seperti apa. Tidak ada kabar dan berita. Akhirnya Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk mencari tahu tentang kabar orang yang tidak terlihat ini. Maka berangkatlah salah seorang sahabat Nabi SAW yang diutus untuk melihat, mencari berita tentang dia. Pergilah dia ke rumahnya. Lalu kemudian dia pun mengetuk pintunya, mengucapkan salam. Lalu kemudian dia bertanya. Setelah pintu dibuka dan salamnya dijawab, lalu orang yang diutus oleh Nabi SAW ini bertanya. Setelah bertemu dengan orang yang tadi ditanya oleh Nabi SAW, lalu dia tanya, kenapa? Nabi SAW menanyakan keadaan. Lalu kemudian dia menangis. Sahabat ini menangis. Di mana dia disebutkan di dalam apa yang diuraikan oleh para ulama dalam riwayat ini, di mana sahabat yang dicari dan ditanya oleh Nabi SAW ini ternyata adalah orang yang jauhar shaut. Dia ini adalah orang yang nada bicaranya keras. Bukan dia mengeraskan, tapi memang suaranya ini adalah suara yang keras. Adanya orang-orang yang secara khalqiyah, secara penciptaan, berbisiknya saja seperti teriak. Nah, inilah sahabat Nabi SAW ini. Mengapa dia kemudian mengurung dirinya? Mengapa kemudian dia tidak berani mendekat kepada Nabi SAW? Bagaimanapun kerinduan dan keinginan hatinya untuk bermajlis bersama Nabi SAW, dan dia lebih memilih untuk mengurung diri setelah turunnya ayat yang mulia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengangkat, meninggikan suaramu di hadapan Nabi. Sementara dia adalah orang yang suaranya begitu dia berbicara, suaranya keras. Volume daripada suaranya mengalahkan suara Nabi SAW. Dan inilah yang sangat dia khawatirkan. Yang kita katakan tadi, ikhwatal iman, bila hal ini tidak diindahkan oleh seorang mukmin, maka konsekuensinya, dan inilah yang ditangisi oleh sahabat tadi, antahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Ketika seseorang tidak mengindahkan itu dan dia langgar, maka konsekuensinya amal kebaikan yang pernah dia lakukan itu akan sia-sia. Inilah yang ditangisi oleh sahabat tadi. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, akhirnya dia mengurung dirinya. Lalu setelah terdengar uraian yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada sahabat yang diutus oleh Nabi, barulah kemudian dia kembali kepada Nabi menyampaikan apa yang dia dengar. Setelah Nabi SAW mendengarkan uraiannya, lalu kemudian dijawab oleh Nabi SAW dan diluruskan oleh Nabi kekeliruan yang difahami oleh sahabat tersebut terhadap ayat ini. Karena sesungguhnya dia tidak bermaksud untuk tidak beradab di hadapan Nabi dengan mengeraskan suaranya, tapi memang karena kondisinya
yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki suara yang keras, bagaimanapun dia telah melemahkan, merendahkan suaranya, tapi selalu ucapannya itu keluar suara yang lantang, suara yang keras, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan dia yang dimaksudkan di dalam ayat yang mulia ini. Nah, inilah ikhwatal iman yang tadi kita katakan bahwasanya permasalahan yang diuraikan oleh Allah Azza wa Jalla setelah Allah menghimbau, dan ini berlaku dalam setiap ayat Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa taala menghimbau ya ayyuhalladzina amanu. Ini kaidah di dalam ilmu tafsir. Apapun ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ar'i biha sam'ak. Kencangkan baut telinga kita. Fokus kita mendengarkan. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan ada satu permasalahan besar yang Allah Subhanahu wa taala akan uraikan. Atau ada satu kewajiban yang penting yang Allah akan sampaikan. Atau ada satu larangan yang Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dan akan larang kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ikhwatal iman, untuk menarik perhatian dan fokus seorang mukmin terhadap hal penting yang akan diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini satu kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak lepas dari ini. Makanya ikhwatal iman, kembali kita kepada ayat yang pertama. Apa kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang pertama dari surat Al-Hujurat, ayat yang tadi kita simak dibaca di dalam salat kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu. Dihimbau oleh Allah. Seperti yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, siapkan telinga kita. Fokus perhatian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita satu hukum yang penting. Apa dia? Allah mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Apa kata Allah? La tuqaddimu. Jangan seseorang mendahulukan, jangan seseorang mengedepankan baina yadayillahi wa rasulih. Jangan seseorang mengedepankan, mendahului apapun itu. Baina yadayillahi wa rasulih. Mendahulukan apapun itu dari Allah dan Rasulnya. Dan ini prinsip beragama seorang mukmin yang konsekuensinya ketika dia menjalankan masalah ini, memperhatikan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat yang mulia ini untuk tidak mengedepankan dan mendahulukan apapun dari Allah dan Rasulnya, ini akan bersentuhan dengan keimanan dan ketakwaan seorang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqullah. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan tidak mungkin seseorang akan menggapai level takwa kalau dia mengabaikan prinsip beragama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah Allah menjelaskan satu prinsip beragama, permasalahan yang penting, yaitu tidak bolehnya seseorang mendahulukan apapun dari Allah dan Rasulnya, lalu Allah kaitkan itu dengan takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang maknanya tidak akan mungkin seseorang dikatakan bertakwa kalau dia tidak punya prinsip ini. Jangan mimpi untuk mengatakan kita menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak mengindahkan ini. Nah, ikhwatul iman, kita tahu bagaimana posisi daripada takwa itu di dalam diri seorang mukmin. Apa anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Dan apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah dan ketaatan, amal yang kita perbuat, mulai dari salat kita, mulai dari puasa kita. Lihat dalam ibadah puasa, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada kita berpuasa, apa target dari puasa kita tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Apa yang kita gapai? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita tuju dari puasa kita, dari amal kita? Kita rela untuk menahan makan, minum dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Yang kita cari itu takwa. Kenapa? Karena kebahagiaan yang hakiki itu hanya disediakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Takwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Allah sediakan untuk mereka surga, tempat bahagia. Berupa apa? Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun, taman-taman dan anggur. Allah uraikan bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari perhiasan surga. Untuk siapa? Untuk muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Keselamatan Allah berikan. Allah berikan naungan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwatul iman, inilah keutamaan takwa. Makanya kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk menggapai apa yang dinamakan dan disebut dengan takwa ini. Maka jangan bermimpi untuk menjadi seorang yang bertakwa kalau kita tidak mengindahkan masalah yang disebut oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini. Makanya dikatakan oleh para ulama ini adalah prinsip beragama, yaitu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan pernah kita mengedepankan apapun dari Allah dan Rasulnya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat ikhwatul iman dari Abdullah ibnu Abbas, ketika dia menegur seseorang, ketika dia ingin meluruskan kekeliruan yang terjadi dan dilakukan oleh seseorang, lalu kemudian dia mengatakan dan membantah apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Maka Abdullah ibnu Abbas kemudian marah, murka. Apa kata Abdullah ibnu Abbas dalam sebuah ungkapannya? Beliau mengatakan, aku khawatir Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kalian hujan dari batu, hujan batu dari langit.
aqulu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qawla Abu Bakar wa Umar. Apa kata Abdullah ibn Abbas ketika orang-orang menyanggah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi, lalu mereka menyampingkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dan mengedepankan apa yang ada di benak mereka, anggapan yang ada di dalam benak mereka. Maka marah Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Abbas mengatakan, aku khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kalian hujan batu dari langit ketika aku menyampaikan kepada kalian qala Rasulullah. Ketika aku menyampaikan kepada kalian ini yang dikatakan oleh Rasulullah, lalu kalian menyanggahnya dan menepisnya dengan mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ungkapan ini, ikhwatal iman, sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya ada perkataan Abu Bakar dan Umar sebagai sanggahan dari apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Karena sesungguhnya kita mengetahui posisi daripada Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang yang mulia, orang-orang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas sama sekali tidak menunjukkan adanya pandangan Abu Bakar dan pandangan Umar yang menyelisihi Nabi. Tidak. Ini hanya perumpamaan tentang tidak bolehnya seseorang mengedepankan perkataan siapapun dan bagaimanapun kemuliaan orang tersebut. Tidak boleh dia mengedepankan perkataan orang ini dari perkataan Rasulullah SAW. Bahkan kalau ada, itulah kira-kira maknanya. Kalaulah ada, kendati pun itu perkataan orang terbaik, sekalibernya Abu Bakar atau seperti Umar, ketika bertentangan dengan perkataan Nabi SAW, itu pun tidak boleh. Bukan berarti Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ada pertentangan antara ucapan Rasulullah ditentang oleh Abu Bakar dan Umar. Bukan ini maksudnya. Tapi ini adalah sebuah gambaran makna dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Terlebih ikhwatal iman, kalau seandainya seperti yang dikhawatirkan oleh Abdullah ibnu Abbas, apabila ada orang yang membenturkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanggah perkataan dan syariat serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun ada dan jika itu ada sementara dia tidak ada, walaupun dengan perkataan Abu Bakar dan Umar sekalipun, itu tidak boleh. Bisa kita bayangkan ikhwatal iman, ketika kita membenturkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat dari Allah Azza wa Jalla, dengan siapa? Dengan perkataan-perkataan orang yang mungkin dan sudah pasti kedudukannya jauh di bawah Abu Bakar dan Umar. Dari siapa? Dari orang yang ada di sekitar kita. Tidak jarang seorang mukmin akan membantah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan kata guru saya, kata ustadz saya, kata ajengan saya, kata kiai saya. Nah inilah ikhwatal iman yang hilang dari prinsip beragama seorang mukmin. Makanya dikatakan ayat ini adalah ayat yang sangat agung, memberikan dan menanamkan kepada kita pondasi beragama kita. Yang ketika kita abaikan, yang ketika kita tidak mengindahkannya, maka hal itu ikhwatal iman akan melemahkan dan meruntuhkan prinsip beragama kita.
Dan jangan bermimpi. Ketika kita tidak mengindahkan itu, kita jangan bermimpi untuk dapat menggapai apa yang disebut dan dinamakan dengan ketakwaan. Namun ikhwatal iman, sebagaimana yang disebutkan di dalam tipikal dan watak manusia, dan inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kadangkala bagaimanapun kita menyampaikannya, bagaimanapun kita menyebutkan ini yang dikatakan oleh Allah, seperti apapun kita menguraikan dan menjelaskan, ini yang diuraikan di dalam sunnah Rasulullah, seringkali kita berbenturan, dan ini sudah menjadi tipikal manusia. Seperti yang dikatakan di dalam pepatah Arab, sebagian manusia ini mereka adalah orang-orang yang mengandung prinsip anzun walau tarat. Mereka adalah orang-orang yang sering mengandung prinsip anzun walau tarat. Apa itu anzun walau tarat? Disebutkan dalam ungkapan bangsa Arab, mereka menyebutkan yaitu manusia ini punya prinsip kambing walaupun terbang. Ungkapan ini ada di balik sebuah kisah. Ketika ada dua orang, mereka sedang duduk dari kejauhan. Entah di situ ada batu atau ada semak. Ada bayangan di batu itu. Dan ada gerakan di balik semak itu. Sehingga dua orang yang tidak jauh dari tempat ini, mereka bertanya, apa itu? Yang satu mengatakan, itu kambing. Karena di gunung ada kambing liar, kambing gunung. Jadi bisa saja kambing itu bayang-bayangnya bersembunyi di balik batu, atau masuk ke dalam semak sehingga semak itu bergoyang. Apakah yang kedua punya pendapat yang sama? Dia akan mengeluarkan pendapat yang berbeda. Bukan. Lalu dia mengatakan itu burung. Ini pendapat dia. Bayang-bayang di balik batu itu yang bergerak di balik semak itu burung. Dan di situ ada dua pendapat. Masing-masing sesuai dengan prediksi dia, pandangan dia, pendapat dia. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi bertengkar. Yang ini mengatakan kambing, yang ini mengatakan burung, kambing, burung, bertengkar. Setelah mereka bertengkar dengan suara yang terangkat, maka terkejutlah yang ada di balik batu atau di balik semak itu. Dan terlihat dari balik batu dan semak itu, ternyata yang ada di balik batu dan semak itu pun terbang. Masing-masing mereka melihat yang ada di balik batu itu terbang. Berarti dari dua orang ini, antara si A dan si B, siapa yang benar? Si A mengatakan itu kambing, si B mengatakan itu burung. Begitu yang ada di balik semak ini terbang, jelas nampak siapa yang benar? Si B. Apa kata si B? Lihat, burung kan? Saya benar. Sudah begini ikhwatal iman, jangan antum kira si A ini akan apa? Akan mengatakan iya,
sudah nyata, itu sudah jelas. Siapapun tidak akan bisa memungkiri. Tapi tipikal manusia, dia tetap mengatakan, enggak, kambing walaupun terbang, anzun walau tarat. Inilah kebanyakan kita. Bagaimanapun kita menyampaikan, ini kata Allah, ini kata Rasul, begini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan mudah dan enaknya mereka nyata. Apa yang kita sampaikan, apa yang dikatakan oleh Allah jelas. Tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengerti dengan prinsip ini. Bagaimanapun jelasnya uraian dan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, mereka tetap mengedepankan pikirannya. Mereka tetap mengatakan pokoknya, kan gitu. Kita sampaikan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mereka mengatakan apa? Kami biasa begini. Nah, ikhwatal iman, kita tahu prinsipnya. Bahwasanya bila kita berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini, yaitu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang apapun yang kita sampaikan, ini kata Allah, ini kata Rasul, ini yang ada di dalam agama kita, begini sunnahnya, ini dalilnya. Ketika mereka tidak memahami prinsip ini, dengan mudahnya mereka akan menyanggah itu. Bagaimanapun jelasnya, mereka tetap akan mengedepankan apa yang ada di alam fikirannya. Mereka tetap akan mendahulukan apa yang ada di dalam perasaannya. Mereka tetap akan mengatakan dan mengutamakan apa yang menjadi kebiasaannya. Sementara untuk seorang mukmin, apabila dia berhadapan dengan qala Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, bagaimanapun ikhwatal iman, dia akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kenapa? Karena mereka memahami prinsip beragama ini. Mereka bukanlah orang-orang yang seperti tadi. Dengan kebodohan dan keangkuhannya, mereka punya prinsip anzun walau tarat. Sehingga kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, berarti ikhwatal iman menjadi catatan bagi kita. Berarti yang ada di hadapan kita ini, ketika dia sudah salah, ketika dia sudah jelas tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, menentang apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, tapi tetap dia mengedepankan apa yang menjadi isi kepalanya, apa yang menjadi pandangannya, apa yang menjadi kebiasaannya, berarti jelas ini orang adalah apa tadi? Anzun walau tarat, kambing walaupun terbang. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah benar adanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Sebagaimana kita juga berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah tabaraka wa taala menunjukkan kepada kita kebatilan itu adalah batil adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkan dan menjauhi kebatilan itu. Dengan inti pembahasan kita, prinsip beragama seorang mukmin yang diajarkan oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan pernah kita mendahulukan dan mengedepankan apapun dari Allah dan Rasulnya. Dan inilah prinsip beragama seorang mukmin yang akan mengantarkan dia kepada ketakwaan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.